Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di cerita tentang tumbuhan. Kali ini kita akan mempruning buah jambu air. Jadi di belakang saya ini ada buah jambu air, pohon jambu air kyojok namanya. Jadi nanti kalau dia berbuah warnanya hijau, besar dan manis teman-teman. Nah, jambu air ini saya beli sekitar 6 bulan yang lalu, cangkok ya. Jadi waktu itu masih sekecil inilah, sekarang sudah lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini kan sudah lumayan lebat ya daunnya ya. Jadi kita harus melakukan proses pruning atau pemilihan dahan yang perlu kita eliminasi agar nanti cahaya matahari itu bisa lebih masuk ke dalam, dan kita harus pilih tangkai-tangkai air yang kita potong agar nanti nutrisinya lebih maksimal teman-teman. Yuk, mari kita lihat. Jadi jambu air ini perlu kita pilih batang-batangnya teman-teman. Jadi karena sudah tumbuh lumayan lebat, kita harus seleksi mana saja tangkai dan daun yang perlu kita eliminasi agar nanti nutrisinya bisa maksimal dan jambu air ini bisa lebih sehat. Nah, kalau teman-teman lihat di sini banyak sekali dahan-dahan atau batang air yang perlu dieliminasi, karena kalaupun nanti dia berbuah di batang air ini, dia tidak akan maksimal teman-teman, karena dia tidak bisa menopang berat jambu air ya, nanti akan patah juga. Jadi sebaiknya kita potong dahan-dahan yang seperti ini. Jadi kita jangan takut untuk membuang dahan-dahan yang tidak diperlukan, itu namanya dahan-dahan air teman-teman. Jadi kita hanya fokus pada batang utama saja. Nanti kita sisakan beberapa daun, beberapa tangkai yang memang dia akan jadi fokus tempat di mana jambu air itu berbuah. Oke. Dengan mengeliminasi batang-batang air dan batang-batang cabang-cabang yang berlebih, kita bisa membuat jambu air ini lebih tahan terhadap hama, karena sinar matahari akan masuk ke dalam ya. Dan kita harus pilih ya cabang-cabang air yang kecil-kecil, karena sebetulnya cabang-cabang air ini kalaupun nanti ada buah ya, dia tidak akan kuat menopang juga teman-teman. Jadi lebih baik kita potong saja, dan ini akan membantu pendistribusian nutrisi jadi lebih maksimal di batang utama. Itu akan memancing jambu air lebih cepat untuk berbuah. Kita tinggal sisakan batang-batang dan daun-daun yang ada di cabang utama saja. Nah, apalagi di bawah nih. Di bawah nanti kalaupun nanti tumbuh, buahnya pun akan ke tanah, jadi tidak maksimal ya teman-teman. Akan cenderung lebih cenderung untuk busuk. Nah, kalaupun ada dua batang seperti ini teman-teman di batang utama, kita pilih salah satu saja agar fokus di salah satu dahan buahnya nanti. Jadi kita tidak perlu takut untuk memotong. Nah, kegunaan dari memotong atau pruning ini adalah pertama akan membuat jambu air ini lebih sehat atau tahan terhadap hama, karena kan sinar matahari masuk dengan lebih mudah ya. Yang kedua, dahan-dahan air ini juga kalau kita potong, kita akan memaksimalkan proses distribusi nutrisi dari akar ke batang-batang utama, jadi akan lebih cepat untuk berbuah. Nah, seperti halnya ini juga nih. Di sini ada batang-batang cabang lain ya. Kita bisa pilih cabang utama yang paling besar.
Kita sisakan di pucuknya daun-daun yang lain. Seperti ini juga nih, cabang air. Dengan seperti ini, insya Allah jambunya akan lebih cepat untuk berbuah dan akan fokus di cabang utama buahnya. Untuk cabang-cabang yang berdekatan seperti ini, kita bisa buang juga ya teman-teman, salah satunya, agar dia lebih fokus untuk tumbuh. Dan tunas-tunas airnya juga harus kita eliminasi. Seperti ini, tunas-tunas air seperti ini harus kita eliminasi. Nah, kalau kita mau pohon jambu ini tidak terlalu tinggi, jadi kita tidak terlalu sulit untuk ambil buahnya ya, kita bisa potong juga dahan-dahan yang menjorok ke atas. Jadi nanti dia tumbuhnya ke bawah, mendatar maksudnya, horizontal. Nah, kalau kita potong yang ke atas jalurnya, dahan yang menjorok ke atas, jadi dia tidak akan tumbuh ke atas ya. Dia akan tumbuh lebih horizontal. Nah teman-teman, jambu airnya sudah kita pruning ya. Sekarang sudah lebih jarang-jarang daunnya, dan tunas-tunas airnya pun sudah kita eliminasi. Jadi diharapkan dengan kita pruning, sinar matahari itu akan lebih banyak masuk ke dalam ya. Jadi hama-hama itu akan cenderung lebih terhindar lah dari hama. Hama itu lebih malas untuk masuk karena kan matahari masuk ke dalam. Dan nutrisi pun akan lebih optimal untuk pertumbuhan dan untuk merangsang pembuahan. Jadi kan kalau misalkan tunas-tunas air itu dipertahankan, dia akan menyedot nutrisi lumayan ya. Jadi daripada dipakai untuk tunas-tunas air yang tidak berguna, jadi lebih baik dipakai untuk pertumbuhan dan merangsang pembuahan. Dan kalaupun nanti berbuah, kalau di tunas-tunas air itu kan dia dahannya kecil ya, jadi dia tidak akan bisa menopang jambu optimal dan malah patah jadinya. Jadi lebih baik kita eliminasi. Oke teman-teman, sekian cerita tentang tumbuhan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.